Oke, kali ini gue ngebahas bagaimana caranya EA dapat membaca garis vertikal dan signal vertikal dan signal horizontal ya. Pertama yang harus kalian ketahui adalah EA membaca sebuah signal dari indikator itu ada dua cara. Itu yang pertama ketika indikator mengeluarkan signal vertikal ya. Yang belum tahu sinyal vertikal itu artinya gini. Kalau garis ke atas vertikal, kalau misalnya garisnya ke samping berarti horizontal ya. Bagaimana caranya EA bisa membaca garis yang signal vertikal dan horizontal? Nanti gue kasih tahu apa bedanya. Jadi biasanya kalau signal raw gitu, raw, dot atau yang lainnya gitu yang muncul titik-titik itu biasanya signal vertikal kayak gini nih. Signal vertikal. Nah, itu kan lihat dari ini. Ketika kursor diarahkan ke arrow-nya atau garis vertikal dari arrow, jadi tidak selalu ke arrow-nya aja ya, tapi garis vertikalnya. Garis vertikalnya tidak terlihat ya. Memang seperti itu ya. Nah, maka arrow nilai dari arrow down itu akan muncul arrow. Ya. Begitupun juga dengan yang buoy. Kalau yang bagi teman-teman yang pastinya sudah tahu tentang nilai buffer 0 dan 1 pasti paham ya maksudnya apa ini ya. Jadi begitupun dengan buoy, arrow-nya akan muncul gitu. Ini buoy, ketika kursornya kita arahkan ke garis vertikal buoy, maka arrow-nya muncul tuh, lihat ya. Meskipun tidak kita tandai dengan vertikalnya tetap akan muncul signal itu. Nah, ini yang dimaksud dengan signal vertikal. Ya. Dan gak cuma raw aja, biasanya dot, titik-titik kayak bowling, kayak apa? Kayak seperti apa saya lupa namanya itu. Power besar gitu. Biasanya besar. Titik-titik ini biasanya dia apa? Memunculkan signal vertikal, tapi ini besar default ya, jadi nggak ada sinyalnya ya. Pokoknya garis titik, signal titik-titik atau arrow atau yang lain, pokoknya ketika ada gambar yang muncul, nah itu berarti signal vertikal. Gak cuma arrow aja, biasanya juga terjadi seperti half trend gitu. Jadi ketika sebuah signal yang munculnya tidak bersamaan. Signal yang munculnya tidak bersamaan biasanya itu signal vertikal gitu, kayak gini nih. Ini kan hasilnya gini nih, kalau kita vertikal kan hasilnya gini, dia tiap bar begini, selalu mau gini tiap bar. Nah, bisa ini raw tiap bar gitu. Jadi dari trend itu misalnya dari sini sinyal ini sampai sini nih. Tuh lihat ya, kita lihat dulu apa namanya signal dari buffernya ini 0, ini 1, angka satunya terus yang muncul karena signal vertikalnya dari sini sampai sini nih, dari sini vertikalnya. Begitupun juga dengan buoy, tuh buffer 0-nya yang muncul, jadi signal vertikalnya itu dari sini sampai sini, itu sinyal vertikal buoy ya. Jadi signal vertikal biasanya muncul ketika signalnya muncul satu-satu, jadi tidak bersamaan. Nah, ini EA bisa dengan mudahnya mengeksekusi signal vertikal seperti ini. Misalnya gini, kita pakai ini kan nama indikatornya kan ability input alert ya, kita pakai yang versi 2 dulu. Versi 2 buffer 0 1 default, dan kita pakai averaging dulu untuk memunculkan order ketika signal muncul. Jadinya begini. Nah, ini signal muncul nih. Nah,
stop. Nah, di setiap order itu artinya ada signal yang muncul. Bagaimana kita tahu signal yang muncul ini? Ada dua cara. Yang pertama, kita attach indikatornya ke sini. Nah, kan ada tuh sel hijau buoy, merah sel hijau buoy gitu. Atau kita stop, pencet stop. Nah, merah sel hijau buoy. Nah, ini garis vertikalnya seperti ini. Sama seperti half trend juga. Bagaimana caranya membaca garis vertikal half trend? Ya sama aja, kita tinggal ganti aja half trend. Ingat ya, indikatornya sudah ada di sini ya, sudah ada di file MQL4 half trend tuh ya. Jika belum, tinggal download. Ini kita pakai indikator half trend start. Kita pakai mode averaging ya, supaya mendeteksi adanya setiap signal yang muncul gitu. Oke, ini buoy berarti. Nah, ini sel tuh ya. Kita lihat apakah benar. Nah, ketika bullish 0 buoy, kita lihat nih. Ketika signal yang sebelah sini muncul, dia buoy. Ketika merah, dia sell tuh ya. Buy sell. Oke. Nah, namun terjadi masalah ketika kita mau membaca garis horizontal seperti ini. Nah, garis horizontal ini kan garis horizontal nih. Tadi kan ini kan signalnya kan muncul satu-satu. Tuh lihat ini 0, ini signal muncul satu tuh ya. Ini juga satu-satu. Tuh. Lihat delay buffernya, lihat tuh. Ini sel, ini buoy, satu sel, 0 buoy gitu ya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita mau membaca signal begini? Nah, lihat ya, signal kita mau baca signal begini. Gimana caranya coba tuh? Nilainya muncul semua. Nah, kalau misalnya kita mau berniat, bisa kita mau buka order ketika harga lebih besar dari pivot reverse major, kita maunya buka open sell gitu. Untuk mencari ini indikator khusus saya buat ya, saya yang buat. Jadi untuk mencari nilai buffernya gampang aja. Kursornya diarahkan ke garis. Nah, ada bacaan buffer 8, berarti nilai buffernya itu 8 gitu. Atau kalau misalnya mau buka order ketika overshot atas, berarti buffernya 11. Jadi gampang aja ya. Jadi kita mau harga ketika harga lebih besar dari top of trading rank, kita mau open sell. Ketika harga lebih kecil dari bottom of trading rank, kita maunya open buy. Bagaimana caranya? Kalau misalnya kita pakai V2, kita nggak bisa melakukan ini. Ini kan nama indikatornya RB Mat Grid. Kita nggak bisa melakukan ini. Misalnya RD Mat Grid. Oke, kita mau open buy ketika harga di bottom trade rank. Berarti buy-nya 5, sell-nya top of trading rank. Sell-nya 7, berarti buy-nya 5, sell-nya 7. Kita nggak bisa melakukan ini karena apa? Karena EA akan melakukan eksekusi ketika signal dari sininya muncul. Jadi ketika kita lihat apakah bisa dengan versi V2. Tuh. Kita maukannya kan 7 open sell. Ini kenapa open buy gitu? Kesalahannya di situ kan. Kita maunya 7 open sell, dan ketika harga menyentuh 5 itu buy. Tapi kenapa ketika harga menyentuh 7 buy
udah dia nggak buka lagi. Jadi ini kan ngaco gitu ya, kita nggak 5-7, kita mau 5 ngaco. Nah kenapa? Karena EA nya ini hanya membaca garis signal secara vertikal seperti ini. Nah, ketika harga sudah ada nih, ketika signal muncul di sini, maka EA akan melakukan eksekusi. Masalahnya ini signalnya muncul semua kan gitu. Jadi gimana solusinya? Nah di versi 3 diperbaiki di versi 3. Di sini sudah ada fitur namanya, kita restart, namanya signal pierce. Jadi supaya lebih jelas kita di sini aja ya. Supaya lebih jelas. Nah, signal pierce. Ketika signal muncul, yang pasti ini digunakan saat indikator signal vertikal. Nah, untuk horizontal yang bawahnya. Nah, lu mau apa? Apakah kita membeli ketika harga di bawah signal atau menjual ketika harga di atas signal? Biasanya kita pakai dua ini atau ini nih. Ini atau ini. Ada dua, ini atau ini. Biasanya kebanyakan sih itu, ini atau ini. Misalnya kita mau pakai ini, beli ketika harga berada di bawah signal dan jual ketika harga berada di atas signal, kayak gitu. Lebih besar itu di atas ya, sedangkan ini artinya lebih kecil, artinya di bawah. Kalau lebih besar artinya di atas ada. Bisa itu. Kita reset, kita tulis RB mat grid, tulis indikatornya. Kita memilih mau default set atau custom, terserah. Kita maunya ketika harga berada di bawah signal dan sell berada di atas signal. Kita tadi mau apa ya Pak? Ketika harga berada di bottom rank, yaitu buffer 5, maka kita akan melakukan buy. Sedangkan ketika harga berada di atas signal, kita akan open sell gitu ya. Jadi kalau bottom kita buy, sell kita jual. Kalau 5, harga berada di 5 kita buy, harga berada di atas 7 kita jual. Oke, berarti ketika harga berada di 5 kita buy, di bawah 5 buy if bar di bawah signal buy itu 5, dan sell jika bar berada di atas signal 7, kan gitu. Klik oke. Oh no, selesai di sini. Selesai di sini, kita tulis RB mat grid, buy-nya 5, sellnya 7. Jangan lupa ubah ininya menjadi sini. Nah, ketika bar berada di bawah signal dan sell berada di atas signal. Buy ketika harga di bawah 5 dan sell berada di atas signal 7, kan gitu. Tunggu sebentar. Oke. Kita maunya apa? Ini kan harga di mana nih? Harga di sini nih. Kita lihat. Di sini nih harga nih. Ini ada sini. Harga di 6871. Harga di 6871. Kita maunya kalau harga melewati buffer 7 top trading rank, maka sell. Kalau harga melewati bottom of trading, kita buy. Maka bisa. Nah, top of trading rank, ketika harga di atas buffer 7 seperti yang kita tulis tadi, dia akan mengeluarkan sell. Kita lihat apa? Sedangkan harga ketika di bawah bottom of trading rank, dia buy gitu ya. Itu akan selalu buy, akan melakukan buy sesuai settingan yang ada di EA gitu. Sesuai settingan tuh. Ketika harga berada di bawah signal 5 buffer buy, maka buy kalau harga lebih besar dari signal alias sell alias 7, maka di sell gitu. Buy 5, sell 7. Ya, oke, kayak gitu ya. Ketika di atas buffer 7 dia sell, ketika di bawah buffer 5 dia buy.
Nah ya, kayak gini ya. Sebenarnya gak cuma ini, misalnya ada contoh lain untuk indikator horizontal. Contohnya seperti, kita buka dulu RUSD nya, seperti Taurus gitu. Nah ini kan garis merah ini kan indikator horizontal, garis merah dan garis hijau. Kita lihat value 5, value 5, value 5 0, 1, 2, 3, 4. Oh berarti ini 4 nilainya nih. Ini nilainya 4, sedangkan ini value 4, 0, 1, 2, 3. Berarti buffernya 3, berarti buffer 3 buoy, buffer 4 sell. Buffer 3 buoy, buffer 4 sell kan. Nah kalau misalnya teman-teman mau ketika harga berada di atas buffer 4 maka sell, sedangkan ketika harga berada di bawah buffer 3 maka buy. Ini kayak gini nih, ini buy nih, ini buy, ini sell. Gampang aja, kita reset ke mode averaging dulu supaya mendeteksi harga, terus kita tulis nama indikatornya. Ini ya, ini kan ada indikatornya FX Taurus, jadi FX Taurus harus sesuai ya, harus sesuai. Nah tadi apa, ketika harga berada lebih rendah dari signal maka buy, sedangkan harga lebih besar dari signal maka sell. Nah signal apa kan gitu, signal apa, signal dari indikator FX Taurus Pro, buffernya apa. Nah tadi inget gak, sell 4 buy 5, buy 3, sell 4 buy 3, berarti sellnya 4, buy-nya 3. Ini kita nolkan saja, klik OK. Kita lihat apakah sesuai gitu. Nah buy. Kita lihat stop. Nah ini area buy. Kenapa ini OP di sini ya, karena sebelumnya seharusnya di sini area di bawah buffer 4. Contohnya begini nih, kita lihat, kita ulangi dan kita sambil attach indikatornya aja ya. Nih, kita attach indikatornya. Jangan dulu, kita attach indikatornya. Terlalu lama tadi ya, ntar pas sudah muncul buy op. Nah kita attach. Nah tuh kan, sebenarnya ini tadi kena di sini ya, cuma karena kecepatan aja. Jadi ketika harga berada di bawah buffer 3 maka dia akan buy. Nah gitu. Sekarang kita hapus lagi, kita nyari sell. Kita nyari sell. Nih kayak gini kan berubah lagi nih. Tuh ketika harga ini kan harga berada di bawah buffer 3 berarti buy. Sekarang kita hapus lagi indikatornya soalnya nge-lag. Kita nyari sell. Nah kita touch lagi ya indikatornya. Nah ketika harga berada di atas buffer 4 maka keluar sell gitu. Kenapa ini muncul di sini padahal di bawah buffer 4 gitu? Itu karena tadi sebelumnya sebenarnya indikatornya dari sini, cuma dia pindah ke sini gitu. Kita lihat ya, jadi tanggal 6 buffer sell-nya muncul. Kita lihat nih, jadi indikator berubah gitu. Lihat, hop,
Kecepatan. Ya, sekali lagi. Wah, kecepatan. Wah, karena kecepatan ya, sama aja sih. Tuh, ketika indikatornya berada di atas buffer 4 alias sel. Jadi begitulah cara membaca indikator dengan signal horizontal di versi 3. Terima kasih.